BP atau British Petroleum merupakan sebuah perusahaan minyak bumi yang bermarkas di London, dan perusahaan ini merupakan salah satu dari 4 besar perusahaan minyak bumi di seluruh dunia bersama dengan Shell, ExxonMobil, dan Total. Perusahaan ini beroperasi di hampir 80 negara termasuk Indonesia dan memiliki total cadangan setara minyak sebesar 19,945 miliar barel. Selanjutnya ada PT AKR Korporindo Tbk, sebuah perusahaan logistik dan rantai pasokan yang bergerak dalam perdagangan dan distribusi minyak bumi serta bahan kimia dasar. Di Indonesia, BP bekerja sama dengan PT AKR Korporindo Tbk dalam rangka mensukseskan Indonesia untuk mencapai target net zero emission di tahun 2060, yang mana hal tersebut dapat dicapai salah satunya melalui pembangunan fasilitas pengisian daya cepat atau SPKLU. Proyek ini seiring dengan komitmen BP Global yang telah menetapkan bisnisnya untuk energi yang lebih ramah lingkungan, dan mengingat komitmen dunia terhadap energi hijau dan pengurangan polusi karbon di atmosfer. Indonesia menetapkan target serupa untuk menghilangkan zat emisi karbon di tahun 2060, dan salah satu langkah yang pemerintah ambil adalah dengan mendukung penggunaan kendaraan berenergi listrik yang tidak menghasilkan polusi emisi karbon. Tahun 2021 diperkirakan terdapat 125.000 kendaraan listrik di Indonesia dan ditargetkan mencapai 2,2 juta kendaraan listrik di tahun 2030. Inisiatif ini juga didukung oleh pemerintah melalui PP nomor 73 tahun 2019 tentang PPNBM, di mana pengenaan pajak kendaraan bermotor akan berdasarkan emisi gas buangnya, yang artinya semakin besar emisi yang dikeluarkan, maka pajaknya akan semakin mahal. Dan juga didukung dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 13 tahun 2020 tentang penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Di Indonesia sendiri baru terbangun 121 SPKLU dengan target mencapai 2.400 unit SPKLU di Indonesia. Dengan SPKLU yang dibangun sepanjang ruas tol masih kurang dari 10 unit. Salah satu ruas yang penting untuk dibangun SPKLU adalah Tol Jakarta Bogor, dengan volume lalu lintas pada tahun 2017 sebesar 188.758.759. Tol dengan volume sepadat ini tentu menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Maka dari itu, Tol Jakarta Bogor dapat potensi strategis untuk membangun SPKLU karena masih minimnya unit SPKLU yang tersedia di ruas jalan tol Jakarta Bogor yang menjadi daya tarik penggunaan kendaraan listrik untuk ruas tol ini. Mengenai solusi yang kami tawarkan untuk membantu pembangunan SPKLU di ruas tol Jakarta Bogor akan didasarkan pada teori struktural power yang ditulis oleh Susan Strange, di mana kekuatan struktural dalam ekonomi politik internasional terdapat 4 dimensi yang diantaranya adalah keamanan, produksi, keuangan, serta pengetahuan. Keempat teori tersebut berkembang secara perlahan sebagai bentuk dari tanggapan terhadap kekuatan ekonomi internasional, dengan diformalkan di negara-negara sebagai 4 struktur kekuasaan dalam ekonomi politik internasional. Dari keempat struktur tersebut, pada waktu yang semua memiliki kontribusi dalam bobot yang berbeda untuk ekonomi politik struktural internasional, yang dimana bergantung kepada interaksi struktural di dalam sektor tertentu yang ada pada ekonomi politik internasional, serta kekuasaan aktor atas pengambilan keputusan yang dapat memberikan hasil yang bervariasi. Keempat struktur ekonomi politik internasional tersebut yaitu keamanan, produksi, keuangan, serta pengetahuan. Menurut kami, yang sangat relevan dengan topik yang kami teliti di sini adalah sisi pengetahuan, di mana kendali atas pengetahuan merupakan bentuk dari keadaan yang dimana mampu untuk mengembangkan atau memperoleh pengetahuan serta dapat mencegah pihak lain agar tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan. Dikaitkan dengan analisis kekuatan yang dikemukakan oleh Susan Strange, yaitu pengetahuan sebagai salah satu bagian dari kekuatan struktural ekonomi politik internasional. Hal ini relevan dengan kerjasama yang dilakukan oleh British Petroleum atau disingkat BP dengan PT AKR Korporindo Tbk dalam agendanya untuk mencapai net zero emission melalui pembangunan fasilitas pengisian daya cepat. Upaya tersebut sejalan dengan target pemerintah Indonesia, yaitu percepatan program kendaraan bermotor listrik, sehingga kehadiran BP sebagai perusahaan multinasional dapat menjadi sumbangsi kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapainya. Usaha tersebut dapat dilihat dari tujuan kerjasama antara BP dengan PT AKR Korporindo Tbk, yang berfokus untuk menyediakan infrastruktur fast charging di dalam serangkaian stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau disingkat SPKLU. Pembangunan SPKLU terutama pada ruas tol Jakarta Bogor menjadi fokus saran yang kami ajukan, karena selain dapat memaksimalkan pelayanan bagi pengguna jalan tol, terutama pengguna kendaraan listrik, juga dapat mendorong pengendara lainnya untuk beralih menggunakan kendaraan listrik tanpa takut akan kehabisan daya. Program dan kerjasama yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait sebagaimana tercermin pada solusi ini
dapat menjadi bagian dari upaya transisi ke penggunaan energi yang bersih dan efisien di Indonesia. Dengan demikian, melalui PKM-GFK ini, kami ingin mengajukan sebuah solusi gagasan atas percepatan pembangunan SPKLU di Indonesia dalam upaya meningkatkan pemakaian kendaraan berbasis listrik di Indonesia. Gagasan tersebut tentunya sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, yaitu nomor 7 tentang energi bersih dan terjangkau atau Affordable and Clean Energy. Saat ini, kendaraan listrik telah menjadi opsi yang diakselerasikan sebagai upaya dalam melakukan transisi energi dari bahan bakar minyak menjadi listrik yang bersumber energi ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang memadai tentunya penting sebagai upaya menghilangkan skeptis dan juga mendorong lebih banyak masyarakat untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Apalagi dengan dibangunnya SPKLU yang terdapat fast chargernya di ruas tol Jakarta-Bogor, dapat mendorong lebih penggunaan kendaraan listrik di ruas tol yang memiliki volume kendaraan yang tinggi, di mana emisi karbon yang dihasilkan juga sangat tinggi. Dengan solusi yang ditawarkan pada PKM-GFK kali ini, diharapkan dapat meningkatkan penggunaan kendaraan listrik di ruas tol Jakarta-Bogor dan juga di Indonesia. Karena dengan semakin meningkatnya penggunaan kendaraan listrik diharapkan dapat mengurangi polusi yang ditimbulkan dan juga dapat memberikan udara yang lebih bersih serta mengurangi efek dari pemanasan global yang diciptakan karena emisi karbon dari kendaraan bermotor.